Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudit Wijaya Eskom. Saya mengajar di SMA Negeri 5 Balikpapan. Saya mengajar pada mata pelajaran informatika di kelas 10 dan kelas 11. Di video kali ini, saya ingin mengajak adik-adik semuanya untuk mempelajari tentang materi yaitu berpikir komputasional. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Kalau belum tahu, yuk kita simak videonya sampai akhir ya. Halo adik-adik sahabat rumah belajar, bertemu lagi dengan saya Yudit Wijaya. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi sistem komputasional. Sudah siap adik-adik semuanya? Baik, sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu mengetahui bahwa konsep pendidikan menurut Ki Hajar adalah belajar adalah proses untuk terus-menerus belajar untuk menjadi paham atau bisa. Ya, berpikir komputasional ini adalah termasuk materi informatika di kelas 10 dalam fase E. Berpikir komputasional adalah merupakan konsep berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan yang ada di sekitar, memahaminya, kemudian mengembangkan suatu metode pendekatan untuk menemukan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi. Berpikir komputasional termasuk algoritma dasar. Kita akan pelajari tentang sorting dan searching. Sedangkan pada bagian struktur data, kita akan mempelajari tentang stack dan queue. Itulah dia peta konsep berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran berpikir komputasional yaitu adik-adik mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu, dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Profil pelajar Pancasila diantaranya yaitu di sini kita akan mendapatkan yaitu mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mengalami suatu persoalan. Apa yang kita lakukan ketika mendapatkan persoalan? Nah, bila kita menghadapi persoalan, apakah kita lari dari persoalan atau menghadapinya? Jadi, ketika kita mampu menghadapinya atau kita mampu berpikir untuk mampu menyelesaikannya, maka kita menemukan cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila kita mendapatkan persoalan dan kita tidak tahu cara menyelesaikannya, hal itu dikarenakan kita tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Berpikir komputasional mendukung dalam memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional juga ternyata memiliki peran yang sangat penting untuk hidup kita. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Berpikir komputasi itu memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya dapat digunakan pada pengembangan aplikasi komputer saja, tapi bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dapat digunakan untuk persoalan pada kehidupan semua disiplin ilmu. Berpikir komputasional, kegiatan utamanya adalah untuk menyelesaikan persoalan atau problem solving, untuk menemukan solusi yang efektif, efisien, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. 4 pondasi untuk berpikir komputasional, yaitu yang pertama, abstraksi, yang kedua, algoritma, ketiga, dekomposisi, keempat, pola. Abstraksi yaitu menyajikan bagian penting dari suatu persoalan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Contohnya adalah menghitung persegi. Yang kedua, algoritma merupakan cara untuk menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Algoritma, langkah-langkah menyelesaikan persoalan. Contohnya adalah langkah-langkah penyelesaian menghitung gaji. Ada juga contoh langkah-langkah di sini membuat nasi goreng,
Misalnya menyiapkan nasi, bahan dan bumbu hingga tersaji menjadi nasi goreng yang disusun secara sistematis. Kemudian ada simbol-simbol algoritma, yaitu yang pertama simbol terminal itu untuk menunjukkan awal dan akhir, simbol input atau output, simbol proses untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer, simbol keputusan untuk menunjukkan keputusan yang dipilih, simbol arus untuk menghubungkan simbol-simbol yang ada. Berikutnya adalah dekomposisi, yaitu metode menuntaskan persoalan yang dilaksanakan dengan teknik memecahkan persoalan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sampai lebih gampang dipecahkan. Contohnya, ada persoalan kemudian kita pecah menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil sehingga nanti kita bisa dikerucutkan dan menemukan solusi. Yang terakhir adalah pola. Teknik solusi persoalan dengan menyimak solusi persoalan tersebut. Jadi, ketika kita menghadapi persoalan, kita jangan panik atau berlebihan. Kita yakin dan bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, baik dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam mengerjakan persoalan. Terima kasih adik-adik semuanya pada pertemuan hari ini. Cukup sekian. Nanti lanjutkan dengan video berikutnya ya. Terima kasih.